Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Ryan Hafiz, mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 Universitas Syah Kuala dengan nomor pokok mahasiswa 240310100217. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai bagian dari tugas mata kuliah Hukum Agraria yang dibimbing oleh Ibu Khadijah Lestari, SHMH. Baik, langsung saja ke videonya. Kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa penjajahan. Pada masa kolonial Belanda, hukum agraria di Hindia Belanda bersifat dualisme, yaitu hukum agraria barat berdasarkan kitab undang-undang atau yang biasa kita sebut BW, berlaku bagi orang Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum barat dan menganut asas individualisme dan kepemilikan tanah bersifat mutlak. Lalu ada hukum agraria adat, berlaku bagi pribumi yang masih mengakui sistem hukum adat, bersifat komunal, dan mengutamakan kepentingan bersama, seperti konsep hak ulayat. Pada tahun 1870, Belanda mengeluarkan Agrariswet, Kitab Undang-Undang Agraria 1870, yang mengizinkan pihak swasta Eropa menyewa tanah dari pribumi hingga 75 tahun. Kebijakan ini menyebabkan eksploitasi tanah oleh perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda dan menyingkirkan hak-hak masyarakat pribumi. Tujuan dibentuk dan diberlakukannya UUPA. Undang-Undang Pokok Agraria atau biasa kita sebut UUPA nomor 5 tahun 1960 dibuat untuk menggantikan sistem hukum agraria kolonial. Tujuan utama UUPA adalah yang pertama, untuk menghapus dualisme hukum agraria antara hukum barat dan hukum adat. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Yang ketiga, menyesuaikan hukum agraria dengan prinsip nasionalisme pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Yang keempat, mencegah penguasaan tanah secara berlebihan oleh individu atau badan hukum yang merugikan kepentingan rakyat. Dasar hukum agraria nasional. Dasar hukum agraria nasional meliputi yang pertama, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria UUPA nomor 5 tahun 1960 sebagai landasan hukum agraria nasional. Yang ketiga, peraturan pemerintah dan peraturan menteri atau APBN yang mengatur pelaksanaan hak atas tanah seperti PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Pengertian hak-hak dalam hukum agraria. Yang pertama, hak bangsa. Hak penguasaan tertinggi atas tanah, air, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia dan dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia secara kolektif dan tidak dapat dialihkan kepada individu atau badan hukum. Yang kedua, ada hak menguasai negara. Negara memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, dan mengalokasikan pemanfaatan tanah bagi rakyat. Dasarnya adalah Pasal 2 UUPA yang menjelaskan bahwa negara bertindak sebagai pemegang hak pengelolaan tertinggi. Yang ketiga, ada hak ulayat. Hak masyarakat adat untuk menguasai dan mengelola tanah adat mereka berdasarkan hukum adat. Hak ini tetap diakui sepanjang masih sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan hak atas tanah. Yang pertama ada hak guna bangunan atau HGB. Hak guna mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Berlaku maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan dapat diperbarui kembali. Yang kedua, ada hak guna usaha atau HGU. Hak untuk mengusahakan tanah bagi pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan. Berlaku maksimal 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan dapat diperbarui kembali. Yang ketiga, ada hak pakai publik dan hak pakai privat. Hak pakai publik adalah hak pakai yang diberikan kepada instansi pemerintah atau badan hukum untuk kepentingan umum.
Hak pakai privat adalah hak pakai yang diberikan kepada individu atau badan hukum swasta dengan jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada hak pengelolaan, yaitu hak yang diberikan kepada instansi atau badan hukum tertentu untuk mengelola tanah. Contoh, hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama, jangka waktu HGB. Berdasarkan pasal 35 UU PA dan PP nomor 18 tahun 2021, jangka waktu HGB adalah maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan dapat diperbarui kembali. Jadi, PT Matahari dapat memiliki HGB dengan total jangka waktu maksimal 50 tahun sebelum harus mengajukan perpanjangan atau pembaruan kembali. Kewajiban jika pembangunan menutup akses. Jika pembangunan apartemen oleh PT Matahari menutup akses lahan lain, maka PT Matahari wajib membuka akses jalan ganti atau memberi ganti rugi sesuai dengan pasal 6 UU PA yang menyatakan bahwa hak atas tanah harus memperhatikan kepentingan umum. Selain itu, pasal 18 UU PA juga menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi yang adil. Jaminan HGB kepada bank. PT Matahari dapat menjaminkan tanah HGB kepada bank sebagai anggunan kredit. Berdasarkan pasal 25 UU PA, HGB dapat dijadikan jaminan hutang dengan hak tanggungan. Hak tanggungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak dan kewajiban PT Matahari atas HGB. Hak PT Matahari yaitu menggunakan tanah untuk mendirikan bangunan sesuai peruntukannya, lalu memanfaatkan dan mengalihkan hak kepada pihak lain dalam batasan hukum yang tertentu yang berlaku. Kewajiban PT Matahari yaitu membayar pajak dan retribusi terkait penggunaan tanah dan mengelola tanah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peraturan pemerintah. Konsekuensi jika HGB berakhir. Jika masa berlaku HGB telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka tanah kembali menjadi tanah negara sesuai dengan pasal 36 UU PA. Dan bangunan yang ada di atas tanah tersebut dapat menjadi milik negara atau harus dibongkar, kecuali pemilik HGB mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku berakhir. Jika ingin tetap memiliki bangunan tersebut, PT Matahari harus mengajukan pembaruan atau mengubah status hak atas tanahnya.